Halo Tribuners, senang sekali saya Ajeng Hatalea bisa kembali menyapa Tribuners. Tentunya kita di program Tribun Pastori untuk edisi hari ini. Di studio tribunampon.com, tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman, Batu Merah, Sirimau, Kota Ambon, sudah hadir bersama saya narasumber kami, Ibu Astuti Usman Marasabesi. Beliau merupakan Ketua Bawaslu Provinsi Maluku. Halo Ibu Iya, Tuti. halo juga. Selamat sore, terima kasih Bu Sore. sudah mau bertandang ke sini Siang. memenuhi undangan kami. Baik, Tribuners, kita akan berbincang-bincang terkait dengan tema yang sudah kita sounding di sosmed kita, baik itu di Instagram ataupun Facebook fanpage. Tolong dibagikan lagi nanti Tribuners yang tidak mengikuti live pada saat ini nanti bisa nonton setelahnya ya, ataupun lagi sibuk. Namun kalau mau bergabung juga boleh banget di comment section kita, pertanyaan, sanggahan, ataupun pengalaman-pengalaman di pemuli sebelumnya boleh di-share di kolom komentar, nanti bakal kita bahas bersama dengan narasumber di tema kita pada hari ini, persiapan pengawasan pemilu 2024. Seperti yang kita tahu Tribuners, di 2024 nanti akan digelar Mega Pesta Demokrasi untuk memilih calon presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD Republik Indonesia, anggota DPRD di tingkat provinsi dan juga kabupaten. Nah, ini kita akan bahas terkait dengan persiapan Bawaslu menyambut pemilu serentak di 2024. Namun sebelumnya nih Bu, kita mau ngobrol-ngobrol ringan dulu nih, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah, kabar baik, Kabar baik sehat. ya, sehat ya. Ini bisa dilihat dari senyumannya yang ceria banget. Tadi udah disambut di depan pintu studio tuh, aduh narasumber saya ini sumringah sekali. Ini bisa membawa energi yang positif juga buat saya Bu. Siap. Baik. Lalu apa yang sedang dikerjakan oleh Ibu dan juga teman-teman di Bawaslu saat ini? Iya, baik. Terima kasih. Yang pertama, saya mengucapkan banyak terima kasih dan memberikan apresiasi yang besar kepada Tribun News sudah menerima kami untuk acara ini. Kami menyambut positif karena acara ini pastinya akan banyak diminati oleh anak-anak muda. Kami berharap kegiatan ini bukan saja seperti ini, tetapi mungkin bisa berkelanjutan ke depan. Baik. Seperti itu. Ya. Nah, terkait dengan kesiapan Bawaslu saat ini Bawaslu kita tahu bahwa tidak ada tahapan penyelenggaraan pemilu ya di tahun 2021 dan masuk di tahun 2022 ini memang tidak ada tahapan. Namun Bawaslu telah menyiapkan berbagai program. Untuk yang pertama, bagaimana menyiapkan kapasitas daripada jajaran di Bawaslu Kabupaten Kota. Nah, sejauh ini yang kami lakukan adalah penyiapan kapasitas baik itu di internal Bawaslu dan juga ada kegiatan-kegiatan yang berupa kegiatan ikhtiar. Ya, bagaimana Bawaslu melakukan berbagai ikhtiar pencegahan. Ini yang kami sebut dengan pencegahan sebelum masuk pada pelaksanaan tahapan pemilu. Jadi sudah harus menyiapkan baik itu sumber daya manusia yang ada di jajaran pengawas pemilu maupun bagaimana menyiapkan seluruh stakeholder, misalnya mereka sebagai peserta pemilu dan juga sebagai pemilih misalnya. Nah, ini yang harus disiapkan dari sekarang, bukan nanti pada saat pelaksanaan pemilu, tahapan sudah jalan baru kita juga masuk untuk bagaimana melakukan pencegahan bersama mereka untuk melakukan pencegahan. Langkah yang sudah kami persiapkan saat ini, kalau untuk jajaran itu sudah merupakan satu kewajiban ya yang harus dilakukan secara terus-menerus. Yang kami lakukan sekarang dengan stakeholder dalam bentuk pencegahan adalah bagaimana melakukan MOU atau kerjasama dengan berbagai stakeholder dan juga perguruan tinggi, ormas, OKP dan sebagainya. Nah, semua ini dilakukan adalah bagaimana mempersiapkan proses pencegahan tadi. Nah, sudah dari awal para peserta pemilu dan juga pemilih itu sendiri, mereka sudah memahami apa itu pemilu, apa itu bentuk tahapan-tahapan dari pemilu,
bagaimana proses pengawasannya, bagaimana proses pencegahan, bagaimana proses penindakan, sampai pada tugas Bawaslu bagaimana menyelesaikan sengketa. Saya kira itu yang harus diberitahu, dan masyarakat harus tahu bahwa oh ternyata di Bawaslu itu ada berbagai tugas yang harus dilakukan oleh Bawaslu. Misalnya melakukan pencegahan, bagaimana memberikan literasi atau pendidikan politik kepada masyarakat, sehingga mereka sudah menyiapkan diri, atau paling tidak mereka sudah tahu bahwa ke depan pemilu itu apa yang harus diketahui oleh masyarakat, dan apa yang harus diketahui oleh peserta pemilu, dan apa yang harus diketahui oleh penyelenggara. Sehingga ketiga elemen ini bila sama-sama memahami tentang konsep pemilu, saya yakin bahwa pemilu ke depan itu, apa kita berkaca pada pemilu 2019 dan pelaksanaan pilkada di tahun 2020, itu kita bisa mengambil banyak pelajaran. Nah, tinggal bagaimana kita melakukan proses pencegahan tersebut sehingga hal yang terjadi misalnya di 2019 dan 2020 tidak akan terjadi lagi seperti itu. Sebelum kita masuk ke upaya pencegahan tadi, Bu, untuk penguatan kapasitas jajaran sendiri nih, sejauh ini kita udah masuk di tahun 2022 ya, Bu ya. Pasti sebentar lagi akan ada regulasi secara nasional yang diturunkan ke daerah seperti itu. Namun penguatan kapasitas dari tubuh Bawaslu sendiri nih, apa yang perlu kembali diperkuat lagi jika berkaca dengan pengalaman di pemilu sebelumnya? Ya, kalau khususnya di jajaran Bawaslu, yang harus ditingkatkan adalah pemahaman jajaran Bawaslu itu terkait dengan regulasi. Ya, terkait dengan regulasi itu yang pertama, sehingga pemahaman terkait dengan regulasi bisa diaplikasikan dalam proses-proses tahapan, karena seluruh tahapan itu ada regulasi terkait dengan bisa dan tidak bisa, atau apa yang harus dilakukan oleh jajaran pengawas sampai di tingkat TPS misalnya. Nah, itu yang pertama harus memahami, itu adalah terkait dengan regulasi. Yang kedua adalah kapasitas mereka dalam memahami konsep pemilu itu sendiri. Nah, kalau tidak punya latar belakang atau tidak punya pemahaman terkait dengan pemilu, bahkan pengalaman-pengalaman dalam pelaksanaan pemilu, saya kira itu adalah suatu proses awal lagi bagaimana mereka mempelajari. Tetapi kalau sudah punya pengalaman, pemahaman tentang pemilu, saya kira untuk membaca berbagai regulasi, karena kita tahu bahwa regulasi tidak ada perubahan, baik itu Undang-Undang 7 tentang pemilu maupun Undang-Undang 10 tahun 2016. Dan itu tidak ada perubahan, berarti seluruh proses tahapan terkait dengan teknis, dia tidak akan berbeda dengan pemilu di tahun 2019 dan pelaksanaan pemilu di tahun 2020, seperti itu. Kalau bisa menilai ini kapasitas di jajaran Bawaslu Maluku sendiri, apakah memang sudah sangat kompeten dalam menjalankan tugas-tugas mereka jika dibandingkan lagi dengan pemilu di 2019 dan juga pilkada di 2020 ya, Bu ya? Iya, memang betul. Latar belakang penyelenggara pemilu itu tidak semua adalah orang hukum. Sedangkan di Bawaslu itu tugas utama adalah bagaimana menegakkan keadilan pemilu, sehingga paling tidak pemahaman terkait dengan hukum itu harus ada di setiap jajaran. Nah, kapasitas itu yang sekarang yang sudah kami lakukan adalah terus memberikan pemahaman, memberikan pendidikan melalui pelatihan dan sebagainya. Nah, itu yang dilakukan untuk bagaimana mereka yang tadi tidak punya latar belakang terkait dengan hukum, tetapi bisa memahami hukum, bisa melakukan penindakan, bisa menyelesaikan sengketa dan sebagainya. Nah, dalam proses melakukan penindakan dan menyelesaikan sengketa, itu kan harus ada putusan, harus ada rekomendasi dan sebagainya. Dan itu semua harus berkaitan dengan orang yang harus memahami hukum misalnya. Nah, alhamdulillah jajaran-jajaran kami yang ada di bawah, walaupun tidak semua mereka adalah latar belakang hukum, tetapi harus atau wajib harus mengetahui itu. Nah, sehingga pelatihan dan sebagainya, workshop dan sebagainya itu dilakukan untuk terus meningkatkan pemahaman mereka terkait dengan bagaimana menindaklanjuti temuan dan laporan, bagaimana menyelesaikan sengketa dan sebagainya. Alhamdulillah di tahun 2019 terkait dengan pemilu dan di tahun 2020
jajaran kami bisa melakukan itu bahkan sampai pada selesai hasil itu ditetapkan oleh KPU, misalnya ke MK. Iya. Nah, ke MK itu juga kami bisa untuk mengawal sampai ke situ dan menyelesaikan itu. Oh, luar biasa. Seperti itu. Semoga spirit itu masih bisa tetap terjaga, bahkan bisa dikembangkan nanti di pemilu 2024 ya Ibu ya. Kita kawal ini pemilu berjalan dengan baik. Lalu Bu, terkait dengan pencegahan, ini merupakan salah satu upaya yang saat ini tengah digeluti sama Bawaslu Ibu dan juga teman-teman di Bawaslu. Kalau berkaca dari pemilu sebelumnya, adakah kasus-kasus seperti itu yang kemudian datanglah upaya pencegahan seperti ini? Iya, saya kira setiap pemilu pasti ada pelanggaran-pelanggaran ya, dengan pelanggaran yang berbeda baik itu di pemilu maupun di pemilihan itu sendiri. Kalau kita melihat pada pelaksanaan pemilu kemarin ada juga pelanggaran yang ditangani oleh Bawaslu. Nah, kalau itu pelanggaran administrasi berarti tugasnya adalah Bawaslu sendiri. Tetapi kalau itu terkait dengan pidana, ada yang di Bawaslu yang namanya Sentra Gakumdu, Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Nah, itu terkait dengan pidana dan di dalam pelaksanaan itu tidak hanya Bawaslu sendiri, tetapi ada pihak kepolisian, ada keterwakilan kejaksaan dan itu 2-3 lembaga ini yang nanti menyelesaikan terkait dengan pelanggaran pidana seperti berarti itu. Ini ada gabungan beberapa stakeholder yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu untuk menangani misalkan kasus-kasus yang perlu yang terkait dengan pidana ya. Iya, misalnya politik uang dan sebagainya. Nah, itu dia masuk dalam pidana seperti itu. Iya. Ini tanggung jawabnya banyak banget tanggung jawabnya banget. Saya yang lihatnya aja nih, selain mengawasi, ya tugas strategi kita dalam melakukan pencegahan, pengawasan, dan juga penindakan dan penyelesaian sengketa. Saya kira 4 tugas itu yang melekat di Bawaslu seperti itu. Baik, untuk pencegahan tadi, upaya-upaya tadi itu ya, tapi satu lagi apa yang tadi Ibu bilang, yang ketiga itu? Penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa. Sengketa proses ya. Itu yang kalau berkaca dari pengalaman kemarin, adakah yang memang dikawal sampai di MK ya Bu ya? Iya, kalau di MK itu dia sudah terkait dengan hasil ya. Dan hasil terkait dengan persoalan proses hasil itu dia tidak ada di Bawaslu, tetapi itu merupakan ranah daripada MK ya, Mahkamah Konstitusi. Kalau di Bawaslu itu terkait dengan penyelesaian sengketa itu adalah terkait dia tidak semua tahapan ada, hanya ada 5 tahapan, yaitu terkait dengan pencalonan, verifikasi partai politik, terkait dengan dana kampanye, dan terkait dengan pungut hitung. Dan pungut hitung itu tidak terkait dengan penetapan, misalnya tidak sesuai. Nah, itu bisa langkah pertama adalah bisa diselesaikan di Bawaslu sebelum ke MK seperti itu. Baik. Antisipasi apa ya? Atau hal-hal apa sih sebenarnya yang berpotensi jika di Terawang nanti bakal terjadi di pemilu 2024 ini? Pemilu 2024 itu adalah pemilu yang sangat kompleks ya. Betul sekali. Sangat kompleks, artinya pengawas atau penyelenggara pemilu baik itu Bawaslu maupun KPU sendiri dalam menghadapi pelaksanaan pemilu, ada pemilihan presiden, ada pemilihan DPR sampai di kabupaten, terus jelang waktu 6 bulan sudah harus melaksanakan pemilihan gubernur, bupati dan wali kota. Berarti tahapannya itu sangat beririsan. Nah, ini membutuhkan kerja-kerja yang ekstra untuk jajaran pengawas itu sendiri. Yang pertama, kalau itu hanya menjadi beban dari tanggung jawab daripada jajaran pengawas pemilu sendiri, saya yakin bahwa tujuan bagaimana kita melahirkan pemilu yang berintegritas, pemilu yang berkualitas itu tidak akan tercapai. Nah, makanya ada inovasi-inovasi atau strategi yang terus dilakukan oleh Bawaslu, yaitu misalnya apa harus melibatkan seluruh stakeholder. Nah, sekarang kami punya program untuk mengawasi itu ya, mengatasi itu ya. Kami punya program yang itu adalah program nasional ya, yang namanya
program sekolah kader pengawas partisipatif. Nah, di dalam peserta sekolah kader pengawas partisipatif itu sendiri adalah para milenial, ya, mereka yang berusia dari 17 sampai 25 tahun. Ya, banyak usia sebegitu, kalau 30 juga bisa, tapi rata-rata kemarin yang ikut tuh usia dari 17 sampai 25. Baik, Dan rangkaian kegiatan apa yang dilakukan dalam program ini, Bu? Rangkaian kegiatannya adalah pendidikan politik. Bagaimana memberikan pemahaman kepada mereka terkait dengan demokrasi, terkait dengan bagaimana pemilu jujur dan adil, bagaimana proses pengawasan, bagaimana proses pelaporan dan sebagainya. Pelaporan maksudnya laporan ya, laporan yang bukan temuan tapi laporan oleh masyarakat. Baik. Nah, itu temuan dari masyarakat yang dilakukan. Kalau Nah, itu yang dilakukan. Mohon maaf Bu, saya potong dulu. Ini sebelum, meskipun ini adalah program nasional ya, namun setelah diterapkan di Provinsi Maluku ini pasti ada semacam assessment seperti itu. Apa yang dilihat dari pemuda-pemudi kita yang ada di Provinsi Maluku terhadap politik ini sendiri? Saya kira karena kegiatan itu ada yang namanya tingkat dasar. Nah, tingkat dasar itu kegiatannya ada di fokusnya ada di kabupaten. Memang kita di sini belum semua kabupaten dilibatkan untuk kegiatan itu. Hanya baru 5 kabupaten. Di mana saja, Bu? Kota Ambon, SBB, Maluku Tengah, Buru sama Buru Selatan. Nah, mungkin di tahun 2022 ini ada lagi kegiatan yang sama. Nah, kita akan mengambil kabupaten yang belum dirambah seperti itu ya. Sehingga kita akan melihat potensi mana kabupaten yang rawan pelaksanaan pemilunya kemarin. Nah, kita fokusnya di situ. Kalau dari 5 kabupaten itu sendiri, mana yang paling rawan pemahaman politiknya? Saya kira kalau rawan itu hampir semua ada ya. Di Kota Ambon pun ada, dia menjadi sentral daripada ibu kota. Apalagi Maluku Tengah, SBB, Buru dan Buru Selatan juga sangat rawan ya terkait dengan itu. Rawan dalam artian bahwa tingkat pemahaman masyarakat di sana terkait dengan pelaksanaan pemilu itu sangat minim ya, sehingga banyak persoalan yang terjadi padahal masyarakat itu tidak tahu sama sekali bahwa misalnya politik uang ada calon yang datang membagi sembako dan sebagainya, mereka anggap biasa karena mereka belum tahu bahwa hal tersebut adalah merupakan satu pelanggaran daripada pemilu. Nah, ini langkah yang harus kita lakukan ke depan adalah harus banyak bekerja sama dengan berbagai stakeholder. Ya, kami sudah melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi, dengan beberapa OKPI dan juga dengan mungkin akhir bulan ini ada juga kegiatan MOU yang kami lakukan dengan Latupati. Nah, ini merupakan bentuk pencegahan bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat ya dengan kerjasama dengan stakeholder itu. Baik. Ya, Tribuner, saat ini masih live ngobrolnya sama Ibu Tuti, asik banget. Kalian bisa bergabung di comment section, mau bertanya ataupun memberikan saran, ataupun mungkin pemilih pemula yang masih buta akan politik seperti itu ya, bisa komen di comment sectionnya. Nanti kita akan bahas bersama dengan narasumber saya Ibu Tuti, Ketua Bawaslu Provinsi Maluku. Nah, Bu Tuti, tadi udah diobrolin tentang kerjasama dengan berbagai stakeholder. Apakah memang ada kendala dalam menjalin kerjasama bersama para stakeholders ini? Iya, kalau selama ini terkait dengan kendala, alhamdulillah tidak ada. Semua stakeholder dan bahkan perguruan tinggi membuka ruang itu untuk kami melakukan kerjasama, sehingga sejauh ini tidak ada persoalan yang kami hadapi dalam melakukan MOU tersebut dengan berbagai stakeholder ini. Nah, itu tadi ada program nasional ya, tapi juga ada program lokal. Yang di lokal. Apa itu, Bu? Program lokal yang kami persiapkan di sini adalah forum warga. Nah, forum warga itu di dalamnya ada beberapa metode yang kami kembangkan untuk bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat. Jadi forum warga ini dia lebih sentuh ke masyarakat di tingkat bawah, misalnya ke desa-desa, dusun dan sebagainya. Nah, itu kemarin kami lakukan, alhamdulillah sangat maksimal ya untuk pelaksanaan pemilu di tahun 2019 dan pelaksanaan pilkada kemarin di tahun 2020. Tingkat kesuksesannya gimana? Ya, tingkat kesuksesan alhamdulillah masyarakat banyak memahami, tingkat pemahaman masyarakat itu sudah sangat baik ya, walaupun
tidak harus 100%, tapi paling tidak masyarakat sudah tahu bahwa oh ternyata kalau dalam kampanye misalnya ada calon yang membagikan uang dan sebagainya, atau membagikan kaos, atau membagikan kerudung, atau membagikan sembako, itu adalah pelanggaran dan tidak bisa dilakukan. Nah, inilah langkah-langkah yang harus kita lakukan. Kalau di tingkat menengah, kami yakin bahwa semua masyarakat telah memahami itu. Nah, potensi yang terjadi ini adalah masyarakat di akar rumput. Bagaimana kita memberikan pemahaman itu kepada mereka, tidak lagi kepada masyarakat di tingkat menengah, tetapi harus di tingkat bawah seperti itu. Nah, itu beberapa metode yang kami lakukan itu ternyata bisa dan mampu menjawab apa yang dihadapi oleh masyarakat pada saat pelaksanaan pemilu sebelumnya. Dan masyarakat tingkat pemahamannya sudah mulai sangat bagus lah seperti itu. Nah, jadi di dalam forum warga itu ada metode yang kami bangun adalah metode mangente, terus metode bacarita. Jadi kearifan lokal yang kita angkat sehingga masyarakat mendengar bahasa itu, ya paling tidak masyarakat lebih dekat dengan Bawaslu. Masyarakat tidak takut kepada Bawaslu. Misalnya Bawaslu itu kalau dapat temuan dan sebagainya, kita akan berhadapan dengan penegak hukum dan sebagainya. Nah, image itu yang kami akan merubah ke masyarakat, sehingga begitu masyarakat melihat Bawaslu, ya empati masyarakat juga ada seperti itu. Jadi kearifan lokal itu yang kami angkat untuk metode-metode dalam forum warga itu. Baik, ini akan program warga ini juga, forum warga ini juga yang nanti diimplikasikan untuk menyambut nanti di pemilu 2024. Ya, itu juga yang dilakukan. Dan sekarang langkah ikhtiar itu terus kami lakukan walaupun dengan anggaran yang terbatas ya, tapi program Mangente itu tetap kami gaungkan. Kalau orang dari luar, maksudnya ada banyak penyelenggara di provinsi dan kabupaten lain menggunakan bahasa-bahasa nasional dan sebagainya. Kalau kami lebih kearifan lokalnya. Baik. Sebelum kita masuk di pembahasan anggaran ya Bu ya, masih terkait dengan upaya pencegahan ataupun antisipasi apa yang kemudian perlu Bawaslu lakukan menyambut pemilu 2024 ini. Terkait dengan politik uang, Bu. Ini kita tidak bisa terhindarkan ini. Bisa saja ada yang naruh uang di bawah bantal dan kita nggak tahu di bawah pun sama. Gitu kan ya, Bu ya. Nah, ini bagaimana Bawaslu monitoring politik uang ini jika terjadi di kalangan masyarakat di tingkat pedesaan misalnya? Iya. Nah, itu yang harus menjadi satu strategi atau bagaimana Bawaslu harus mempersiapkan satu strategi baru untuk pencegahan politik uang. Ya, mungkin nanti ke depan ada kerjasama dengan PKK misalnya, karena mereka itu kan punya pengurus itu dasawarsa dan itu kan sampai di desa, sampai di dusun. Nah, bagaimana segala upaya dilakukan untuk melakukan pencegahan-pencegahan daripada politik uang. Karena politik uang ini dia sangat merusak demokrasi, bahkan merusak merusak tatanan lah, ya, tatanan seseorang maupun karakter orang itu dia bisa merusak dengan politik uang itu. Nah, bagaimana kita melakukan pencegahan ini? Langkah yang kita lakukan adalah kita harus melakukan pendekatan dengan tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat yang ya disegani oleh masyarakat atau di desa. Nah, itu pendekatan itu yang harus kita lakukan untuk sama-sama melakukan pencegahan. Apakah nanti program yang juga kami canangkan adalah misalnya desa bebas politik uang. Nah, seperti itu. Atau desa tolak serangan fajar. Nah, harus itu harus kita lakukan. Nah, strategi seperti itu harus sama-sama kita lakukan sehingga ya proses pencegahan itu paling tidak ya dia bisa maksimal untuk menghadapi pelaksanaan pemilu nanti di tahun 2024. Seperti itu. Ini pencegahannya dimulai dari akar paling bawah masyarakat yang tentunya, tapi masyarakat ini tinggal menerima nih. Dia juga mungkin kadang yang tidak mengerti bahwa sebenarnya politik uang ini sesuatu yang melanggar ataupun segala macam. Ada pelaku di situ. Calon membagi-bagi. Calon yang membagi-bagikan duit ini nih. Gimana nih sanksinya ke mereka ataupun pengawasan ke mereka juga?
paling tiga sebelum kita menyampaikan sanksi daripada politik uang, ya kita harus menyampaikan dengan kata yang sederhana yang bisa dipahami oleh masyarakat, sehingga tidak seakan-akan mereka itu kita menakut-nakuti seperti itu. Nah, jadi harus disampaikan bahwa politik uang itu atau orang yang menerima dan memberi uang itu sama-sama akan mendapatkan sanksi penjara berapa bulan dan didenda berapa bulan seperti itu. Nah, itu harus diberitahu kepada masyarakat sehingga orang tahu bahwa mereka tahu bahwa oh iya ternyata politik uang itu tidak bisa seperti itu. Kalau ke calon yang membagikan uang gimana? Sama kan? Apakah treatmentnya sama? Ya, makanya sekarang namanya program juga Bawaslu Mangente itu selain kita ke perguruan tinggi, ada juga ke partai politik, ke ormas OKP. Nah, mungkin langkah atau upaya yang kami lakukan adalah bersinergik dengan partai politik dan juga OKP dan OKPI dan perguruan tinggi untuk sama-sama memiliki pemahaman yang sama, paling tidak lebih banyak ke partai politik ya, karena mereka sebagai peserta pemilu. Nah, bagaimana memberikan pemahaman yang sama, membangun pemahaman yang sama ini bersama dengan mereka, juga harus memberikan pendidikan politik kepada kades-kades mereka misalnya, seperti itu. Baik. Sehingga persoalan yang dialami di tahun 2019 dan 2020 itu tidak akan terjadi lagi seperti itu. Baik, ya masih terkait dengan pencegahan ini karena harus benar-benar yang siap gitu ya, Ibu ya. Ini kita tahu bahwa saat ini semua orang melek teknologi seperti itu ya, Bu ya. Seperti apa sih peraturan ataupun mungkin ada yang diperbarui seperti itu dari Bawaslu Maluku sendiri, inisiatifnya seperti apa untuk menangani hal-hal yang berpotensi pelanggaran di media sosial misalnya? Ya, kalau ya sekarang memang digitalisasi sangat dibutuhkan oleh semua ya. Nah, langkah ke depan, jangankan ke depan, di tahun 2020 kemarin kita melaksanakan pemilu masih dalam pandemi ya, masih dalam suasana COVID-19, itu sudah ada berbagai regulasi yang dilakukan oleh Bawaslu sendiri terkait dengan proses pencegahan, bagaimana cara melapor dan sebagainya, itu sudah bisa melalui digitalisasi itu. Nah, Bawaslu ataupun ada persoalan-persoalan terkait dengan Bawaslu dan sebagainya, masyarakat atau publik sudah bisa mendownload atau sudah bisa mengakses fitur daripada Bawaslu itu sendiri. Untuk pelayanan ya? Untuk pelayanan. Untuk pelaporan juga Pelaporan sudah juga ada. bisa Di penyelesaian sengketa juga sudah ada, di penanganan pelanggaran sendiri juga sudah ada. Jadi akses itu untuk melapor, masyarakat sudah bisa mengakses dan melaporkan seperti itu. Kalau untuk penanganan kasus-kasus yang dilakukan pelanggaran misalnya di bermedia sosial ini, jika ada kampanye yang tidak sesuai dengan aturan ataupun ada yang kemudian maki-maki dan segala macam di sosmed dalam rangka mengkampanyekan calon yang ini kan seperti itu, Bu. Saya kira itu juga pernah kami tangani kemarin ya di tahun 2019 dan itu harus kerjasama dengan cyberpass dari pihak kepolisian dan MOU kerjasama itu bukan hanya di Provinsi Maluku tetapi secara nasional itu sudah dilakukan sehingga memudahkan Bawaslu juga untuk mengawasi berbagai persoalan terkait dengan pelanggaran yang ada di sosial media. Berarti tadi mereka tergabung di dalam tim apa tadi ya? Sentra Penegakan Hukum Terpadu ya, itu juga untuk salah satunya ada di dalam melihat hal-hal yang memang ada pelanggaran-pelanggaran yang jatuhnya tindak pidana seperti itu ya ditangani oleh Sentra Penegak Hukum. Oh baik, thank you, ini clear sekali. Apakah di sosial media kita, Facebook fanpage dan juga kanal YouTube, oke, kita bisa meluncur ke sana nanti lagi ya. Baik, oke, Bu. Mungkin kita masuk ke anggaran nih, Bu ya. Bisakah dibocorkan, sudah ada bayang-bayang seperti itu kucuran dana untuk pelaksanaan pemilu 2024? Kalau untuk pelaksanaan pemilu, kalau anggaran tiap tahun kan ada untuk Bawaslu
terkait dengan sosialisasi, terkait dengan yang lainnya kan ada itu setiap tahun. Tapi terkait dengan pelaksanaan pemilu dan pilkada di tahun 2020 itu belum ada karena kita lagi menunggu regulasi dan penetapan daripada di pusat terkait dengan tanggal penetapan pelaksanaan pemilu dan pilkada itu sendiri. Baik. Nah, ini kalau kita mau lihat ini pelaksanaan pemilu dan pilkada 2024 ini ada opsi yang kemudian ditawarkan skenarionya dari KPU RI maupun dari pemerintah. Nah, kalau dari KPU RI sendiri menawarkan untuk jatuhnya di tanggal 21 Februari 2024. Artinya tahapan pemilu selama 2 bulan yang dimulai sejak Juni 2022. Kemudian yang ditawarkan oleh pemerintah adalah nanti di tanggal 16 Mei 2024 dan opsi ketiga alternatifnya yakni menggelar pemilu pada April 2024 dan nanti tahapannya sudah dimulai pada Agustus 2022 ini. Sebelum kita masuk ke sana, kalau dari analisa Ibu sebagai ketua ketua Bawaslu Provinsi Maluku ini analisanya seperti apa? Kenapa sampai penetapan pelaksanaan pemilu 2024 ini belum menemukan titik temu gitu? Bahkan rapatnya baru mau dimulai saat ini seperti itu. Kita menunggu hasil. Kalau untuk rapat dan sebagainya kan sudah beberapa kali RDP itu dilakukan. Tetapi lagi-lagi belum ada titik temunya. Nah, kalau kami di provinsi, kami tinggal melaksanakan apa yang diperintahkan atau apa yang telah ditetapkan oleh RI seperti itu. Jadi baik itu di KPU maupun Bawaslu dan pemerintah seperti itu. Nah, tinggal tanggal penetapannya apakah itu di Februari 21 Februari ataukah di bulan Mei tanggal 14 ataukah di April. Nah, ini masih tarik ulur sampai saat ini. Kami berharap agar secepatnya ditetapkan sehingga persiapan lebih awal itu juga lebih memaksimalkan kami dalam melakukan pengawasan seperti itu sehingga tidak menunggu. Tapi menunggu pun kami tidak diam seperti itu. Ada langkah-langkah strategi, langkah inovasi yang terus kami lakukan ya dalam hal melakukan kegiatan-kegiatan baik itu non budgeting maupun budgeting seperti itu terus dilakukan. Baik. Sejauh ini sambil menunggu penetapan waktu pelaksanaan ini, apakah memang ada kendala yang mana kalau belum ada anggaran untuk dikucurkan untuk pemilu, tapi sudah ada nih kegiatan-kegiatan yang kemudian dilaksanakan. Kendalanya saya kira sudah ada karena ada anggaran untuk setiap tahun itu kan ada anggaran yang sudah ditetapkan di setiap provinsi Bawaslu se-Indonesia itu berapa. Nah, itu kan sudah ditetapkan. Nah, sehingga dari anggaran itu program-program pun dari program baru ada anggaran seperti itu kan. Jadi kami sudah mempersiapkan program untuk 2022 ini dengan ada 5 divisi yang ada di Bawaslu minus sekretariat, ada divisi SDM, organisasi, ada divisi pengawasan, hubungan antar lembaga, ada divisi penindakan pelanggaran, penyelesaian sengketa, dan hukum data dan informasi. Dan kelima divisi ini sudah mempersiapkan kegiatan untuk menghadapi pemilu di tahun 2024. Kalaupun penetapannya itu tadi di tanggal 21 berarti dihitung 20 bulan yang mundur ke belakang, berarti proses pelaksanaannya itu kan di awal Juli itu sudah harus dipersiapkan. Nah, itu juga sudah ada persiapan untuk kami untuk melakukan itu seperti itu. Misalnya terkait dengan proses pengawasan untuk verifikasi partai politik dan data pemilih berkelanjutan dan sebagainya, saya kira itu anggarannya sudah ada seperti itu. Ya, itu kira-kira nanti akan dilakukan di bulan Juli itu ya, 2022. Kalau untuk tahapan sekarang kan tidak ada tahapan pun, KPU punya satu program yang namanya verifikasi data pemilih berkelanjutan dan itu setiap bulan dilakukan dan Bawaslu harus mengawasi tahapan tersebut walaupun dia di luar tahapan pelaksanaan pemilu ya. Nah, itu terus dilakukan seperti itu. Baik. Luar biasa ini penjelasannya ini luar biasa sekali. Untuk
pemilu 2024 ini. Seperti yang kita tahu bahwa sebenarnya ini adalah tantangan tersendiri ya bagi kita di provinsi yang terdiri dari kepulauan ini. Betul. Bagaimana Bawaslu mengawasi distribusi kotak suara nanti nih, logistik misalnya kotak suara, logistik misalnya ke daerah-daerah dan menjamin yang terluar dan terjauh. Dan bagaimana bisa mengawasi hal ini? Ya, saya kira kalau untuk pengawasan distribusi kita akan mengaca pada pelaksanaan pemilu di tahun 2000, pemilu serentak ya, di tahun 2019 kan sudah jalan itu, dan itu menjadi satu ini ya untuk kita bagaimana melihat persoalan itu. Saya kira kalau untuk mengawasi distribusi logistik, kalau mengharapkan Bawaslu sendiri dengan keterbatasan aparat, dengan keterbatasan kami punya personil atau jajaran yang ada di bawah, tentunya kami sangat mengharapkan keterlibatan seluruh masyarakat. Apalagi di TPS, misalnya distribusi ke TPS itu, nah kalau di desa misalnya ada 15 TPS saja, nah, berarti jajaran kami di desa kan hanya satu. Memang di setiap TPS itu ada, tetapi paling tidak mungkin dengan adanya kami punya alumni sekolah kader, nah itu berarti kami bisa memanfaatkan mereka untuk sama-sama, karena mereka juga sudah punya pemahaman yang sudah kami berikan selama mengikuti pendidikan sekolah kader itu. Kami kira bersama dengan mereka maupun dengan peserta forum warga dan sebagainya yang sudah kami melakukan kegiatan itu, kami kira bisa untuk sama-sama dengan mereka untuk mengawal proses-proses distribusi logistik itu sampai ke TPS seperti itu. Karena dia harus tepat jumlah, ya, tetap tepat sasaran dan sebagainya. Dan itu memang dia sangat kompleks untuk terkait dengan logistik itu. Jadi ya harus benar-benar untuk mengawasi jam sekian, ya 1 hari sebelum semua distribusi, semua logistik itu sudah harus ada di tempat TPS seperti itu. Baik. Dan alhamdulillah di tahun-tahun kemarin memang juga ada beberapa kendala ya, misalnya di MBD, bahkan ada beberapa pertukaran surat suara dan sebagainya, tapi itu bisa diatasi seperti itu. Ya. Karena bukan kita sendiri, bisa kerjasama dengan pihak kepolisian, perhubungan dan sebagainya. Nah itu harus sama-sama untuk melakukan kerjasama itu. Jadi tidak hanya Bawaslu sendiri. Misalnya ada persoalan di MBD atau di daerah-daerah atau di desa terpencil yang di terluar, nah itu kita harus misalnya dengan perhubungan atau dengan pihak kepolisian, karena mereka juga kan punya aparat sampai ada di desa. Nah itu yang harus kita lakukan intens untuk tetap berkomunikasi seperti itu. Baik Bu. Beberapa waktu yang lalu terjadi kebocoran data yang mana ditakutkan akan menjadi potensi penyalahgunaan identitas untuk pemilu 2024 mendatang. Bagaimana Bawaslu Provinsi Maluku melihat hal ini dan antisipasi apa sih yang kemudian nanti di backup? Data gitu? Pemilih atau? Iya, data identitas diri orang yang kemudian kebocoran data secara nasional yang terjadi beberapa waktu lalu. Berarti data pemilih. Nah, saya kira terkait dengan data pemilih itu merupakan satu persoalan yang sangat urgen ya, dari tahun ke tahun, dari pelaksanaan pemilu ke pemilu itu merupakan persoalan yang sangat seksi dan itu pasti akan terjadi seperti itu. Nah, terkait dengan persoalan data yang nantinya misalnya sekarang ada kebocoran data dan sebagainya. Nah, ini yang harus diantisipasi, bagaimana pengelolaan data itu dia harus keluar satu pintu, sehingga tidak semua orang yang ada misalnya di jajaran Bawaslu maupun di KPU, semua orang bisa pegang data. Nah, data itu dia harus keluar di satu pintu, dan siapa yang mendapatkan data itu harus melalui prosedur atau mekanisme yang telah ditetapkan seperti itu, sehingga data itu tidak bisa sembarangan orang untuk mengakses atau mengambil begitu saja. Baik, ya semoga semua apa-apa yang sudah diantisipasikan, kemudian program-program yang tengah dicanangkan oleh Bawaslu, baik program yang diturunkan secara nasional ataupun program lokal yang tadi digaungkan oleh
Ketua Bawaslu Provinsi Maluku ini bisa berjalan dengan baik ya Bu ya. Terima kasih. Nggak terasa kita obrolannya sudah lebih dari 30 menit Bu. Iya. Menarik sekali, mungkin nanti ke depannya untuk kegiatan-kegiatan Bawaslu berikutnya mungkin akan kami undang lagi, terutama untuk peningkatan kapasitas pemahaman anak muda, terutama itu harus terkait terus dengan dilakukan. politik ini. Iya. Saya kira untuk di tahun 2021 kemarin kami sangat intens kegiatan, baik itu tatap muka maupun secara daring ya, melalui via Zoom dan sebagainya. Itu hampir setiap bulan itu kami lakukan dengan peserta yang berbeda-beda. Saya kira itu juga sangat efektif karena selain kami lakukan, kabupaten juga melakukan hal yang sama dan melibatkan ibu-ibu majelis talim, ibu-ibu di gereja dan sebagainya, walaupun hanya lewat Zoom, tetapi mereka dihadirkan di kantor Bawaslu yang dimana ada jaringan. Nah, kita melakukan obrolan seperti itu. Nah, sampai sejauh itu langkah yang kami lakukan. Ya, upaya adalah bagaimana memberikan pemahaman aja kepada masyarakat untuk mengenal lebih jauh terkait dengan pemilu itu. Baik, Ibu. Karena ke depan ini kan sukses pemilu bukan hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara, tetapi menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat ya. Bagaimana melahirkan pemilu yang bersih, jujur, berintegritas dan bermartabat. Saya yakin itu harus melibatkan seluruh elemen masyarakat seperti itu. Baik, ya Tribuners, terima kasih sudah menonton ya obrolan kami di sore hari ini bersama dengan narasumber saya, Ibu Astuti Usman Marasa Besi yang merupakan Ketua Bawaslu Provinsi Maluku dengan tema Kita Persiapan Pengawasan Pemilu 2024. Ibu mungkin closing statementnya buat Tribuners, langsung aja lihat ke kamera. Iya, baik. Yang kami harapkan, Bawaslu mengharapkan ke depan untuk bagaimana melahirkan pemilu yang bersih, pemilu yang jujur, berintegritas, dan bermartabat ke depan. Bawaslu harus terus bersinergi dengan seluruh elemen masyarakat. Tujuannya adalah agar supaya pemahaman terkait dengan penyelenggaraan pemilu itu tidak hanya ada pada penyelenggara pemilu, tetapi ada pada seluruh elemen masyarakat. Paling tidak peserta pemilu, elemen pemilu, ada penyelenggara, ada peserta, dan ada pemilih itu sendiri. Tiga elemen ini harus memiliki pemahaman yang sama untuk bagaimana ke depan kita melahirkan pemilu yang berintegritas dan bermartabat tadi. Jadi kami sangat mengharapkan kerjasama dari seluruh masyarakat untuk membantu Bawaslu dalam mengawasi pelaksanaan pemilu ke depan. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali lagi untuk narasumber saya Ibu Tuti sudah mau hadir di Tribun Bastory untuk sore hari ini, dan segala apapun yang telah diniatkan oleh Bawaslu Provinsi Maluku ini bisa berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan, dan kita sama-sama gandengan seperti tadi yang udah disampaikan oleh Ibu Tuti, gandengan tangan berbagai stakeholder, karena ini bukan cuma tanggung jawab Bawaslu semata. Kalau kita mau pesta demokrasi ini berjalan dengan riang gembira tanpa ada persoalan yang berarti seperti itu. Ini kita kawal sama-sama, kita dari media juga siap. Dan semoga sukses aja, meskipun masih 2 tahun lagi, tapi tahapannya sudah bisa dilaksanakan di pertengahan tahun 2022 ini. Baik, Tribuners, sekali lagi terima kasih. Kita akan jumpa lagi di Tribun Bastory dengan tema-tema menarik dan narasumber kece lainnya. Saya Ajeng Hatalea dan saya Ibu Tuti Usman. Ya, kita pamit. Sampai jumpa. Amato. Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe,